Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami semua Tuhan. Bahwa kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Selalu ada bersama-Mu Tuhan, karena kami gak mungkin mampu Tuhan hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau bersama-sama beribadah. Kami mau serahkan semuanya yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, minggu kemarin mungkin beberapa dari kita sudah mengikuti retreat ya. Pastinya kita semua disegarkan, dipulihkan, diberikan semangat yang baru. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan buat yang gak ikut retreat, kita juga tetap harus semangat. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengajak pagi hari ini kita semua sama-sama kita mau mengundang Roh Kudus dan kuasanya supaya bisa memenuhi hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kita percaya kalau ada Roh Kudus dan kuasanya dalam hidup kita, maka itu akan mentransformasi hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau yang namanya transformasi Bapak Ibu sekalian, itu bukan cuman mengubahkan satu aspek kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang namanya transformasi, artinya seluruh hidup kita akan diubahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir. Pastinya Bapak Ibu sekalian hidupnya diubahkan. Ekonomi Bapak Ibu sekalian diubahkan. Pekerjaan, mungkin pendidikan Bapak Ibu sekalian. Semua akan dipulihkan Tuhan. Amin. Kita percaya Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa kita semua mengalami Tuhan secara luar biasa. Hidup kita semua ditransformasi. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita mengundang Dia supaya Dia bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Ya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita sambut hadirnya Roh Kudus. Ya Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
Kudus, bertatalah lebih lagi. Yes Tuhan, urapanmu, lawatanmu, Allah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah, ya Roh Kudus, amin. Bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Allah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, yes. Bertatalah lebih lagi, urapanmu, oh Tuhan, urapanmu Tuhan, lawatanmu, oh Tuhan, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, oh bekerjalah, bekerjalah, yes, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah, bekerjalah, Roh Kudus, bekerjalah, ya Roh Kudus, amin. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, lebih lagi Tuhan. Oh, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau, mari jemaat Tuhan katakan, bekerjalah, 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 ya Roh Kudus, semuanya katakan, Bertatalah yes Tuhan, lebih lagi, yes, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di katakan lagi, bekerjalah, 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 yes, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
Saat ini kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami rasakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Yes, kami mau buka hati kami buka hidup kami Tuhan. Bekerjalah lebih lagi Tuhan, mengubahkan hidup kami Tuhan, mentransformasi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kirama papa ya Rashi. Ya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Kirama ya Rashi. Rama ya Rashi. Ya Tuhan, bekerjalah lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menerima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pagi hari ini, saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan segala hormat, segala puji, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kita percaya kuasanya bekerja lebih lagi dalam hidup kita, amin. Mari kita mau biarkan rohnya tercurah, menyatukan setiap kita. Dan kita akan lihat gereja kita dimenangkan, gereja kita dipulihkan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah
kita dibangkitkan. Semua kita dimenangkan. Gereja Tuhan Dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus sekali lagi roh tercurah. Roh tercurah dari surga. bumi Bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yes, berikan sorak-sorai. Rohnya tercurah lebih lagi atas kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersama, semua teriakan hey, hey. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Sekali lagi kita mau katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari semuanya terima urapan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan. Saat ini kami semua bersuka cita Tuhan hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami untuk menerima benih firman Tuhan yang akan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banje ini kono. Ya Yesus Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau
buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Ya Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, anak-anak sudah didoakan. Mereka akan masuk firman di sekolah minggu. Biar saudara berkati anak cucu saudara
supaya mereka mendengar firman Allah, mengerti firman-Nya. Juga mari kita berdoa, Tuhan beri pengertian pada kita akan firman-Nya. Firman Tuhan pagi ini mengambil tema dampak perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, masih dalam tema besar gereja kita tahun ini, The Year of Transformation, atau tahun transformasi, tahun perubahan. Ya, ini salah satu yang harus berubah dalam kehidupan kita adalah watak atau karakter kita. Ada peribahasa Jawa ya yang berkata watuk iso diobati, tapi watek ora iso diobati. Menurut saudara, statement ini benar atau salah? Siapa berkata benar? Benar, nek watuk iso diobati, nek watek itu ora iso diobati. Siapa yang berkata itu benar, Pak? Siapa yang berkata itu salah? Ya. Siapa yang masih pikir-pikir benar apa salah? Ya itu ya. Nah, pagi ini yang kita mau lihat adalah dalam Tuhan bukan saja watuk iso diobati, neng watek juga bisa diobati. Ya. Bukan hanya watuk iso diobati, watek itu bisa diobati, ya. Nah, pagi ini kita mau melihat contoh dari Alkitab, ya, bagaimana watak dari tokoh-tokoh Alkitab yang diubah oleh Tuhan. Jadi perkataan ini watuk iso diobati tapi watek ora iso diobati itu salah, saudara. Salah. Karena ternyata dari firman Tuhan kita tahu bukan hanya watuk tapi watek itu bisa dirubah, diobati. Ya, kita mau melihat bila seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka orang itu akan mengalami perubahan hidup yang drastis dan dramatis. Perubahan hidup dan perubahan watak yang drastis dan dramatis. Ya, mari kita melihat satu demi satu 3 macam contoh ini. Yang pertama, kita akan melihat watak yang keras, kejam, berangasan, diubah menjadi lemah lembut. Ya, ini kita bicara tentang watak yang diobati, dirubah dalam perjumpaan pribadi seseorang dengan Tuhan. Ya, ada perubahan drastis dan dramatis. Nah, kita mau melihat contoh yang pertama, yaitu watak yang keras, kejam, dan berangasan, diubah menjadi lemah lembut. Kita baca itu dalam Bilangan 12 ayat 8. Mari kita lihat ayat ini. Bilangan 12 ayat 8. Mari Bapak Ibu tolong kita baca bersama-sama pelan-pelan ayat ini ya. 1, 2, 3. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya. Jadi Tuhan menegur dalam ayat ini, menegur Miriam dan Harun karena mereka mengata-ngatai Musa. Ya. Mengata-ngatai itu ya kalau bahasa sekarang memaki-maki, memaki-maki Musa. Kenapa kok Musa
dimaki-maki oleh kedua saudaranya ini. Nah, rupanya kita baca aja berikutnya ya. Ini kita baca bersama 3, 2, 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, jadi ini dimaki-maki alasannya karena Musa mengambil perempuan Kus. Tidak diceritakan bagaimana dan mengapa ya Musa ini mengambil perempuan Kus. Saya membaca di penafsiran, perempuan Kus ini bukan orang Israel, bukan perempuan Israel. Jadi seperti kalau hamba Tuhan menikah dengan orang yang tidak Kristen, ya, misalnya full timer gereja atau pendeta menikah dengan perempuan yang bukan Kristen gitu ya. Jadi tidak etis itu ya. Tidak pantas gitu. Ya memang ada kesalahan di situ Musa. Dan kedua saudaranya ini Miriam dan Harun memaki-maki Musa. Tapi kalau kita lihat tadi ayat yang sebelumnya, Bilangan 12 ayat 8, ini tugas Tuhan membela Musa. Tuhan menegur Harun dan Miriam. Ya, ini kok aneh ya. Wong yang salah Musa, kok yang ditegur Harun dan Miriam. Kenapa? Mari kita lihat latar belakangnya. Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ya, setelah Tuhan menegur, Tuhan pergi, ya, murka, Tuhan marah terhadap Harun dan Miriam. Memang ini tadi pertanyaannya, loh, wong yang salah Musa dimaki-maki kedua saudaranya, kok Tuhan murkanya tidak sama Musa, murkanya kepada Miriam dan Harun. Ayat berikutnya kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Tidak main-main, saudaraku. Tuhan tidak cuma marah pada Harun dan Miriam, tetapi kemarahan Tuhan itu membuat mereka keduanya kena penyakit kusta. Ya, ini penyakit yang sangat berbahaya yang pada zaman itu belum ada obatnya. Kalau sekarang kan sudah ada. Zaman dulu orang yang kena kusta itu mungkin seperti kena kanker atau kena penyakit yang berat lain ya, belum ada obatnya. Jadi ini hukuman yang sangat berbahaya sekali. Ibaratnya itu seperti dihukum mati gitu ya, kena kusta itu seperti dihukum mati. Terus kita baca berikutnya. Lalu kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ya. Jadi Harun minta Musa untuk mengampuni mereka berdua dan minta disembuhkan dari penyakit kustanya. Mereka merasa bodoh, ya, salah tadi kok memaki-maki Musa. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya
sudah setengah busuk dagingnya. Ya, minta ampun, jangan dihukum tapi disembuhkan. Sekali lagi tadi saya secara pribadi memang agak bingung ya, kenapa Musa yang salah ditegur sama Miriam dan Harun, kok Tuhan membela Musa, ya, menegur Miriam dan Harun, bahkan menulai mereka dengan penyakit kusta, penyakit yang tidak ada obatnya. Mari kita lihat latar belakangnya. Ayat 13, kita baca 1, 2, 3. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Berikutnya, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Ya, Musa minta Tuhan menyembuhkan kedua saudaranya itu, tapi Tuhan bilang biar 7 hari dia mengalami sakit kusta. Setelah itu baru dia akan sembuh dan diterima kembali ke dalam perkemahan. Tapi selama 7 hari dia harus diasingkan. Ya, kita akan menyimak beberapa hal dari peristiwa ini. Pertama, kita membaca dari firman Tuhan, ternyata Musa berwatak keras, kejam, dan berangasan. Ya. Ternyata walaupun seorang nabi besar, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, Musa punya watak keras dan berangasan. Kita berbicara tentang watak yang dirubah oleh Tuhan. Ya. Ini salah satu contohnya Musa. Musa itu wataknya keras, kejam, dan berangasan. Ini kita baca dalam Keluaran 2 ayat 11 dan 12. Ayat 11 kita baca 3, 2, 1. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. 12. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Lihat ini sifat atau watak Musa, keras, kejam, berangasan. Istilahnya pukul dulu, urusan belakang. Bunuh dulu, urusan belakang. Ketika dia keluar sudah dewasa, melihat penderitaan saudara-saudaranya menjadi budak kerja paksa, ya, dan ada seorang Mesir memukul saudaranya, salah seorang Ibrani. Dilihat kanan kiri tidak ada orang, langsung orang itu dipegang, dipukul, dan dibunuh. Coba saudara, seorang hamba Tuhan sikapnya seperti itu. Andai kata dia jadi gembala sidang, apa mau jemaatnya? Ya. Gembala sidang yang suka main pukul, ya toh, main keplak, main jotos. Saya yakin kita tidak mau ya punya gembala seperti itu. Saya pribadi juga tidak mau pergi gereja kalau gembalanya tukang pukul, gembalanya sadis, gembalanya kejam dan berangasan, ya. Gembalanya kayak preman, ya, main aniaya, main pukul, ya, main bunuh, ya, itulah sifat Musa.
Dia adalah seorang yang keras, kejam, berangasan. Ya, main pukul urusan belakang. Main hantam dulu urusan belakang. Main bunuh dulu urusan belakang. Tapi akan kita lihat bagaimana Tuhan mengubah wataknya. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubah watak Musa menjadi orang yang paling lembut hatinya di seluruh dunia. Bukan paling lembut sak gereja, paling lembut sak kota, tidak, paling lembut seluruh dunia. Hatinya paling lembut Musa ini. Dirubah 180 derajat. Bilangan 12 ayat 3. Baca bersama 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Seluruh dunia, hati Musa itu paling lembut dari semua orang yang ada di muka bumi. Tadinya paling keras, kejam, bengis, ya, berangasan. Tapi ketemu Tuhan langsung berubah wataknya menjadi orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi. Ini watak, saudaraku, ya. Watak Musa keras, kejam, bengis, berangasan, tapi bisa dirubah, iso diobati sama Tuhan menjadi orang yang paling lembut hatinya di seluruh dunia. Nah, dari perubahan inilah cerita yang kita baca tadi bermula. Ya, Musa itu orang yang paling lembut. Sehingga ketika tadi Miriam dan Harun memaki-maki dia karena wanita Kus tadi, kalau Musa hatinya masih keras atau masih berangasan, mungkin Miriam dan Harun sudah dipukul oleh Musa. Mungkin Miriam dan Harun sudah dibunuh oleh Musa. Tapi nyatanya dimaki-maki bagaimanapun, Musa ini diam saja, tidak membalas, tidak menuntut, tidak marah-marah, diam saja. Ya, diam, dimaki-maki, dikata-katain yang tidak-tidak, dia diam aja, tidak membalas, tidak kata-kata, tidak tindakan, tidak mukul, tidak membentak, tidak, diam aja. Sedemikian rupa, saudaraku, sehingga Tuhan itu marah kepada Miriam dan Harun. Aneh ya, Musa diam saja, tidak membalas, sampai Tuhan yang marah, Tuhan yang tidak terima. Musa dikata-katain, Musa dimaki-maki oleh kedua saudaranya ini, malah Tuhan yang tidak terima dan mengutuk kedua saudaranya kena penyakit kusta. Ini satu prinsip yang agak aneh, saudara. Orang bersalah dimaki-maki, diam saja, Tuhan yang tidak terima. Ya, Tuhan yang tidak terima. Itu ya, Tuhan marah pada Musa, pada Miriam dan Harun. Saudara bisa nangkep ini ya. Luar biasa ya, Tuhan terhadap Musa itu luar biasa. Karena apa? Karena dimaki-maki Miriam dan Harun, itu Musa terima, Musa diam saja, nurut saja, wes meh dikapak-kapak no, meneng wes, diam saja, terima saja. Tapi Tuhan yang tidak terima Musa dibegitukan. Saudaraku, ya ini kesaksian ya.
Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi di gereja lama itu saya mengalami tekanan yang luar biasa. Saya rasanya sudah tidak tahan ya. Tapi saya mau keluar itu takut salah sama Tuhan. Hamba Tuhan kok tidak tahan uji ya dan sebagainya. Banyak pertimbangannya. Sampai satu saat sudah sangat kepepet karena saya disuruh minta maaf untuk hal yang tidak saya buat salah. Dan saya bertanya, saya suruh minta maaf, tolong tunjukkan kesalahan saya itu apa? Ya, apakah saya mencuri, korupsi, atau saya berbuat apa yang dipandang salah? Jawabannya para majelis waktu itu, wes Pak Yohan, salah ora salah harus minta maaf. Waduh, masa orang salah tidak salah harus minta maaf? Lah ya salahnya apa? Salah ora salah harus minta maaf. Ya, saya sulit saudaraku. Ya, saya istilahnya bucengli ya toh. Kalau saya salah, saya minta maaf harus. Tapi kalau salah ora salah, kudu harus minta maaf, saya tidak bisa terima, saudara. Nah, pada saat itu saya diam. Nah, kalau saya tidak mau minta maaf gimana, Pak? Kalau Bapak tidak mau minta maaf, Bapak harus keluar dari gereja ini, ya gereja lama, harus mengundurkan diri sebagai gembala sidang. Ya, ini untuk contoh, untuk kesaksian dari saya buka apa adanya. Ya. Harus keluar. Dan saya bingung, ya. Kepepet begitu, saya harus keluar atau tidak? Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Kamu terima dibegitukan, tapi aku tidak terima. Seperti ini, aku tidak terima kamu dibegitukan. Tinggalkan gereja itu. Dan aku akan begini. Tuhan janji sesuatu pada saya, tapi tinggalkan gereja itu. Saya dengar suara Tuhan, tinggalkan gereja ini. Saya berkata, ya, saya mengundurkan diri. Ya, saya mengundurkan diri. Saya berhenti dari gembala sidang. Waktu saya pulang dalam perjalanan, saya mikir, wah nanti pekerjaannya apa? Kalau saya tidak punya pekerjaan bagaimana? Kalau istri nanti tidak bisa menerima bagaimana? Punya istri, punya anak-anak masih kecil-kecil, Samuel masih kecil ya, anak-anak masih kecil, bagaimana biaya hidupnya? Tapi saya ada kemantapan dari Tuhan. Sampai di rumah, saya cerita pada istri saya. Dan saya terkejut dengan reaksi Bu Yohan. Ya. Waktu dengar saya keluar dari penggembalaan, dia melompat, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ternyata dia sudah sangat tertekan dan juga sudah tidak kuat. Nah itu, ya. Dan akhirnya kami mengundurkan diri. Dan ada seorang hamba Tuhan mendoakan saya. Dan dia berkata kepada saya, Pak Yohan, Tuhan bilang jangan takut. Dalam waktu 3 bulan, Pak Yohan akan punya gereja lagi. Itu, saudaraku, ya. Dan betul saya keluar bulan Desember. Ya. Kalau tidak salah tahun 2000 atau berapa ini.
Dan bulan Januari, Februari, Maret 3 bulan saya membuka GPI MT Haryono menjadi cikal bakal dari GPI Semarang Indah. Dan Tuhan genapi janjinya, saya kebaktian di GPI MT Haryono selama 5 tahun. Tahun kelima Tuhan berkati saya untuk membangun GPI Semarang Indah. Dan ini perjalanan yang ajaib. Karena apa? Karena membangun gereja ini tidak punya dana dan jemaat yang ada waktu itu baru sekitar 100 orang. Tapi jemaat mula-mula itu jemaat yang punya komitmen. Sehingga satu hari ya, tanpa dana kami mengadakan doa keliling tanah ini yang sekarang menjadi gereja ini, kita kelilingi ya. Dalam nama Yesus jadi gereja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tanah ini jadi gereja ya. Ada Pak Hadi, masih ingat ya Pak Hadi ya? Keliling bersama-sama dengan banyak jemaat yang lain. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadi gereja Betel ya. Dan akhirnya betul saudaraku, bisa beli tanpa dana ya, dengan cara ajaib. Ada mukjizat terjadi, ada keajaiban terjadi, ada pertolongan Tuhan, mendapatkan IMB gereja saudaraku. Pada waktu itu ada pejabat dari Departemen Agama yang mengurus izin IMB untuk gerejanya sendiri. Itu 5 tahun baru selesai. Ada teman saya, seorang pendeta GPI juga, ngurus izin gerejanya 12 tahun baru selesai. Tapi ketika saya dan teman-teman mengurus izin IMB gereja ini, tidak 4 tahun, tidak 12 tahun, 3 bulan izinnya keluar, izin resmi gereja. Itu pun berkasnya sempat hilang 2 kali. Jadi ngurus lagi sampai 2 kali. Dan pembangunan tidak punya dana. Ya, ini kan kita nyicil. Waktu itu tanah di sini harganya 1 meter 1 juta. Ini hampir 3.000 meter, jadi hampir 3 M. Itu tahun 2020, 22 apa 23. Saya menghadap ini ya, manajernya Semarang Indah, marketing manajernya, tanya boleh enggak. Waktu itu bilang enggak boleh. Ya, tapi kemudian menjadi boleh. Lah saya tanya, kalau dicicil boleh enggak ya? Karena enggak punya uang, dicicil boleh enggak? Ya nanti kami tanyakan dulu pada pimpinan. Ditanyakan boleh diangsur 7 bulan. Uang hampir 3 M waktu itu, diangsur 7 bulan. 40% DP bulan pertama. Kemudian 6 bulan berikutnya 10% kali 6 bulan. Jadi 40, yang 60 sebulan kali 6. Jelas tidak mungkin, saudaraku. Tanpa DP saja tidak mungkin. Tapi saya sudah, nanti saya berdoa dulu. Selama berdoa bulan itu tiba-tiba
ya ditelepon dari kantor pemasaran, Pak ayo tanda tangan. Oh, tanda tangan gimana wong DP-nya belum ada. Anu Pak sudah apa? Sudah dibayar. Loh siapa yang bayar? Ternyata ada seorang dari gereja lain, bukan jemaat kita. Dari gereja lain membayar DP-nya. 40% itu dibayar sama dia. Ya saya akhirnya melihat ini sebagai tanda penentuan Tuhan. Tuhan akan tolong ya. Saya pikirnya itu sederhana saja. Kalau satu orang bisa bayar 40%, ya saya ada jemaat 100 orang, masa tidak bisa bayar 60%-nya? Satu orang saja bisa bayar 60%, 100 orang pasti bisa bayar yang 60%. Itu iman saya sederhana seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya tanda tangan dengan janji setiap bulan mengangsur 10%. Luar biasa. Bulan pertama tidak tahu dari mana terkumpul dana 10% itu. Saya bayar, dan waktu saya pulang mengucap syukur kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan berkata bentuk panitia dan mulai pembangunan. Saya bilang, Tuhan, mbok jangan cepat-cepat, uangnya tidak ada. Ya itu saudara, ya tidak ada. Tapi kalau Tuhan suruh, saya minta tanda, beri IMB untuk gereja ini. Itu saya saksikan, mengurus IMB 3 bulan keluar, langsung mulai pembangunan tanpa dana. Panitia ya diminta jadi bendahara, tidak ada yang mau. Masih ingat saudaraku? Tidak ada yang mau jadi bendahara. Kenapa? Karena mereka tahu Pak Yohan Meyujian ya no money, tidak punya dana. Jadi yang jadi bendahara ini nanti bakal tombok ya. Ya akhirnya karena tidak ada yang mau, ya Bu Yohan saya tunjuk sebagai bendahara. Dan mujizat demi mujizat terjadi luar biasa. Sampai akhirnya 2 tahun pembangunan gereja selesai seperti yang ada, seperti sekarang ini ya, dengan AC, dengan kursi, lengkap dengan ini apa, alat-alat musiknya, sound systemnya, dan keajaiban terjadi. Apa yang Tuhan bilang, tinggalkan gereja ini, nanti aku ganti dengan gereja baru, digenapi. 2 tahun kemudian diresmikan oleh Bapak Wali Kota gereja kita ini. Ya, itulah saudaraku. Seperti Tuhan tidak terima ketika Musa dimaki-maki oleh Miriam dan Harun. Waktu itu saya dengar suara Tuhan, aku tidak terima kamu dibegitukan. Ya, nah ini saudaraku ya. Hidup hamba Tuhan tidak dibela oleh manusia. Dia dibela oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan pertolongan Tuhan yang heran. Ya, itulah ya latar belakang tadi. Tuhan membela Musa ketika dimaki-maki oleh Miriam dan Harun. Contoh yang kedua, watak yang bisa dirubah. Ada pegawai pajak yang kejam dan pelit. Wataknya kejam dan pelit. Dirubah Tuhan menjadi orang yang murah hati dan suka berbakti. Ya. Jadi ini konotasi pegawai pajak yang kejam, suka memeras, itu bukan saja zaman sekarang. Zaman dulu, zaman perjanjian baru sudah ada itu pegawai pajak yang kejam dan suka memeras. Mari kita baca firman Tuhan Lukas 19 ayat 5 sampai 8. Ayat 5
Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ya. Ini pegawai pajak yang kejam, suka memeras, ya, menarik pajak lebih dari seharusnya. Ketemu Tuhan Yesus, langsung berubah wataknya. Pertama dia bilang, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Jadi tidak lagi egois, tidak lagi pelit. Ya, separuh hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Tidak hanya itu, yang kedua dia bilang, kalau ada orang yang pernah kuperas Tuhan, ya, rupanya Sakius ini pegawai pajak yang suka memeras, akan kukembalikan 4 kali lipat, ya, kembalikan 4 kali lipat. Jadi sekarang malah berubah, pelit jadi murah hati, ya, suka berbagi, kejam, suka memeras. Para wajib pajak sekarang malah dikembalikan 4 kali lipat. Berubah watak yang kejam, watak yang pelit, ya, watak yang sadis dirubah menjadi murah hati dan suka berbagi. Yang terakhir, contoh yang ketiga, seorang penganiaya orang Kristen dirubah menjadi pemberita Injil. Ya, penganiaya orang Kristen dirubah menjadi pemberita Injil. Kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 2, 3 dan 22. Ayat 2, ayat 3 dan ayat 22. Ayat 9, 1, 2, 3. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, ini cerita berbicara tentang Paulus. Dia dulu minta surat kuasa untuk menangkap dan menganiaya serta memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Ya, yang terjadi 3, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, terjadi perjumpaan pribadi dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Siapa engkau?" "Akulah Yesus yang kau aniayakan." Dan setelah itu terjadi perubahan yang drastis. Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dulu menangkapi orang-orang Kristen, ditangkap, dipukuli, dianiaya, dipenjara, dibunuh. Sekarang dia malah memberitakan Injil. Yesus adalah Mesias. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan beroleh selamat. Orang-orang Damsyik bingung. Ini orang kok berubah ya? Kemarin ke sini menganiaya orang Kristen, menangkap,
menganiaya, membunuh, memukul, ya, menjarakkan. Kok hari ini datang suruh percaya Yesus, suruh percaya Mesias. Benar enggak ini ya? Bingung, orang-orang Damsyik bingung. Tapi inilah perubahan watak, perubahan karakter Paulus yang keras, yang kejam, yang bengis, menganiaya, menjadi pahlawan Injil yang luar biasa. Sehingga akhirnya Paulus menulis hampir 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Ya, Allah menjamah dan mengubah hidupnya. Demikian saudaraku, ya, perubahan yang drastis dan dramatis hidup maupun karakter kita dapat terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi bapak-bapak, para suami dan ibu-ibu, para istri, percayalah kalau saudara punya suami yang wataknya keras dan berangasan, bisa dirubah Tuhan. Dan saudara sekalian, kita semua yang punya watak yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, dapat dirubah oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat sebuah pujian, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Tertindas oleh beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus, ya jamaku menjadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya Tuhan, watuk iso diobati, tapi kami juga percaya watak iso Tuhan obati. Kami melihat contoh-contoh Alkitab dari orang-orang yang dirubah karakternya secara drastis, secara dramatis oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau telah mengubah hidup Musa yang keras dan kejam menjadi lemah lembut, paling lembut seluruh dunia. Engkau telah mengubah hidup Sakyus yang kejam dan pelit menjadi orang yang murah hati dan suka berbagi. Bahkan orang-orang yang
mengasihi orang-orang miskin dan berbagi kepada mereka. Separuh hartanya diberikan untuk orang miskin. Engkau telah mengubah hidup Paulus yang menganiaya orang Kristen menjadi hamba-Mu yang luar biasa. Berkatilah Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu tolong dikembalikan. Kita mempersiapkan hati kita membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ada dua alasan ya, paling tidak ya, ada dua. Pertama, karena ketaatan kita membawa perpuluhan akan mendatangkan banyak mukjizat Allah dalam kehidupan kita. Kita lihat janda Sarfat taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara Tuhan selama musim paceklik, selama musim sulit, musim krismon. Naaman taat dan sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Petrus taat dan mengalami hidup yang berkelimpahan, ya, jalannya menangkap ikan begitu banyak sampai hampir koyak, saking banyaknya ikan yang didapatkan. Alasan yang kedua, taat perpuluhan akan membuka segala pintu langit bagi kita. Pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan dan lain sebagainya. Bahkan pintu-pintu yang saat ini tertutup dalam hidupmu, Tuhan mau buka supaya kita mengalami kemenangan, kebahagiaan, keharmonisan dalam keluarga, rumah tangga kita, dan pelayanan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita, ya ini ada di sini. Mari kita menyanyi sekali lagi pujian ini sebelum kita berdoa dan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Tertindih oleh beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus. Dia jamaku menjadi baru. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu
jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah dan mengubah hidup kami menjadi baru, menjadi indah, menjadi manis dan menjadi luar biasa. Tuhan, kalau bukan jamahan-Mu, kasih dan pertolongan-Mu, kami tidak akan ada sebagai kami ada sekarang ini. Kalau kami boleh ada seperti saat ini, itu karena jamahan-Mu, itu karena berkat-Mu, itu karena pertolongan-Mu, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi ini kami ingin mengembalikan perpuluhan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami taat, maka akan lebih banyak mujizat yang akan kami alami di dalam hidup kami di masa-masa yang akan datang. Dan kami akan melihat banyak pintu akan terbuka, pintu pengharapan akan terbuka, pintu kesembuhan akan terbuka, pintu pemulihan akan terbuka, pintu kebahagiaan akan terbuka, pintu keberhasilan akan terbuka, pintu keharmonisan, kebahagiaan akan terbuka, dan banyak pintu-pintu lain yang mungkin sekarang masih tertutup akan terbuka dalam kehidupan kami dan anak cucu kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau genapi firman-Mu bagi semua orang yang taat melakukannya. Firman-Mu telah ditaburkan ya Tuhan. Biarlah jemaat GBI Semarang Indah ini taat kepadamu, berkenan kepadamu, dan mengalami apa yang dijanjikan oleh firman-Mu Tuhan. Mengalami dalam hidupnya janji-janji Tuhan. Karena firman-Mu berkata, dari semua janji yang baik yang Kau berikan kepada umat-Mu, tidak ada satupun yang tidak Kau genapi. Semuanya Engkau genapi. Kami percaya janji-Mu semuanya akan Kau genapi. Berkatilah Tuhan setiap orang yang taat melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biar nanti Bapak Ibu yang ingin bawa persembahan dan juga persepuluhan pada waktu keluar bisa dimasukkan ya di kotak yang ada di jalan pintu keluar. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya, Shalom Bapak kasih Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi gereja kita. Informasi pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 14 Mei akan diadakan pada pukul 8 pagi dan kita akan dilayani oleh tim tamu yaitu Bapak Pendeta Muda George E. Ratu Edo dan juga tim dari GBI Lipo Cikarang. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Informasi berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari ibadah di mana kami bisa bersama-sama datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, bisa memuji, membesarkan nama-Mu dan menerima berkat-berkat firman-Mu dan juga mengembalikan persepuluhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami, biar kiranya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada akhir ibadah kita angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan yang melimpah atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu,
Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang sangat kita cintai itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.